suara dari Eyang Prabowo tampaknya sudah stuck, nggak bisa naik tinggi lagi. Mimpi buat bisa menang satu putaran sulit terwujud. Mimpi bisa menang satu putaran itu sungguh jauh panggang dari api. Kita masih akan tetap menghadapi Pilpres 2 putaran. Sementara itu, suara Pak Anies juga stagnan. Malahan, kalau mengacu ke survei Litbang Kompas, suara Pak Anies ini malah konsisten turun terus. Dan soal itu, rakyat sesungguhnya sudah bersuara. Mereka nggak mau perubahan, mereka maunya keberlanjutan. Walaupun suara Mas Ganjar memang merosot cukup tajam, suara dia nggak beralih ke Eyang Prabowo, apalagi ke Pak Anies. Tampaknya nih, para pemilih Mas Ganjar sekarang ini cuma dalam kondisi ragu saja. Apakah Mas Ganjar masih berkomitmen melanjutkan hasil pembangunan Presiden Jokowi, melanjutkan program-program Pak Jokowi? Saya itu jujur geli banget dengar program makan gratis dari pasangan Prabowo Gibran ini. Ini program pembodohan yang memang sengaja didesain oleh mereka untuk hanya sekedar mencari popularitas belaka. Menurut tim suksesnya Prabowo Gibran, program makan gratis yang nanti akan mereka jadikan program utama kalau Prabowo jadi presiden itu, biayanya itu sekitar 1 triliun rupiah per hari. Gila, 2.000 triliun rupiah selama 5 tahun untuk makan gratis. Bayangkan coba, pembangunan kota sebesar IKN di Kalimantan Timur saja hanya menelan biaya kurang dari 500 triliun rupiah. Pembangunan kereta cepat saja hanya makan biaya 112 triliun rupiah. Itu juga utang. Ini makan gratis, habiskan uang 2.000 triliun rupiah, terbuang begitu saja tanpa ada nilai tambah apapun selain hanya menyenangkan perut orang tetapi otaknya kosong. Jadi kenapa uang 2.000 triliun rupiah itu nggak dijadikan puskesmas saja dan menggratiskan kesehatan masyarakat, atau buat bangun pabrik farmasi supaya obat kita tidak harus impor dari luar negeri? Kenapa uang 2.000 triliun rupiah itu nggak dibuat irigasi saja sehingga petani kita dapat jaminan panen mereka itu tidak gagal? Kenapa uang sebesar itu hanya buat makan gratis, program yang tidak menghasilkan apa-apa selain peluang mega korupsi yang luar biasa? Gila sih program makan gratis itu. Entah gimana lagi harus bilangnya, karena program itu benar-benar gila. Gila rencana korupsi besar-besarannya. Ya karena dari debat Capres semalam kita bisa melihat penampilan Prabowo Subianto ya mirip kentut. Ibaratnya tuh mengganggu suasana gitu. Sangat-sangat malu ketika melihat penampilan Prabowo di debat semalam. Karena biasanya mereka yang heboh sekali itu mendadak senyap karena jadi nggak tahu mau ngapain. Karena mereka nampaknya juga mengakui bahwa penampilan Prabowo di debat Capres semalam itu cukup memalukan. Jadi coba bayangkan, kalau Prabowo saja sudah sedemikian kewalahan, apalagi nanti di debat Cawapres antara Gibran melawan Mahfud MD. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana debat itu bisa berjalan gitu, karena menghadapi seorang profesor yang pernah menjadi ketua MK, pernah menjadi anggota DPR, beberapa kali jadi menteri, itu pasti sangat-sangat tidak mudah gitu. Apalagi jam terbang Gibran untuk di panggung debat Capres ini nampaknya masih cukup kurang ya, kecuali misalkan KPU ya membuat aturan-aturan baru misalkan. Ya, selain melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, Ganjar juga akan memberikan internet gratis dan super cepat. Nah, ini kan justru sangat luar biasa. Program internet gratis ini adalah program yang dicanangkan oleh pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Nah, sedangkan program makan siang gratis itu adalah program dari pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga, kira-kira ya kalau disuruh untuk memilih, kalian akan lebih memilih program internet gratis atau program makan siang gratis?
Ya sekarang coba dibandingkan dengan program internet gratis yang dicanangkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk siswa didik? Saya yakin pasti akan lebih banyak yang memilih internet gratis daripada makan siang gratis. Mengapa Pak Jokowi kemudian mempercayakan continuity itu kepada Prabowo? Hari ini saya terus terang merasa kecewa. Kenapa? Karena Prabowo bukan Jokowi. Sekali lagi, Prabowo bukan Jokowi. Hari ini juga Pak Jokowi menggunakan kekuatan-kekuatan negara hanya untuk menggolkan supaya Prabowo menjadi presiden. Sadarlah kita semua, dengan berbagai gimmick seperti gemoy, dengan joget-joget dan sebagainya. Ini bukan Jokowi. Pak Jokowi bukan seperti itu. Negara ini bukan untuk mainan. Negara ini perlu seorang pemimpin yang super strong, bukan hanya pemarah seperti halnya Prabowo. Pak Jokowi bukan pemarah. Pak Jokowi adalah tipikal orang yang menghargai proses. Bukanlah orang yang hanya bisa menggebuk-gebuk podium dan hanya bisa memangkas berbagai aksi-aksi, gimmick-gimmick yang hanya berusaha menjual dirinya supaya dia menjadi presiden. Si Gibran nggak datang lagi di acara debat cawapres yang diadakan oleh TV One. Mungkin dia sibuk kali ya, lagi bagi-bagiin makan siang, lagi bagi-bagiin minum susu, asam sulfat, kan? Siapa tahu dia lagi sibuk. Cuman kan katanya Gibran ini mewakili generasi anak muda yang cerdas, yang kreatif, generasi milenial, generasi optimis, generasi emas. Diundang debat nggak dateng, alasannya sibuk. Itu aja kok dipertanyakan. Dibawa santai aja, nggak boleh kayak gitu. Kamu bakal jadi calon pemimpin, Gibran. Banyak-banyaklah belajar dan membaca biar cerdas. Si Prabowo ini suka lupa kalau dia tuh lagi ada di depan kamera yang seharusnya dia jaim selama masa kampanye Pilpres ini. Cuman ternyata susah juga mempertahankan topeng itu. Mau dibedakin kayak gimana pun, Prabowo tetap Prabowo. Dia nggak bakalan bisa dipasangin muka Hello Kitty. Kedepannya mungkin si Prabowo ini bakalan dibatesin untuk nongolin muka dalam acara-acara dialog. Karena terlalu banyak blundernya. Dan gue ngeliat orang-orang juga mulai sadar tuh kalau masalah di negara kita gak bisa diselesaikan sama joget-joget doang dan senyumannya si Prabowo Hello Kitty. Jadi narasi jogetin aja dan senyumin aja menurut gue gak ada gunanya dan lupain aja. Dia lagi dibangun image-nya sebagai seorang yang gemoy. Kalau cuman masalah gemoy, lebih imut komuknya Kim Jong Un lah. Orang banyak terlena sama brand image yang sedang dibangun timnya sekarang. Tapi syukurnya gue nggak sampai terlena. Apalagi kalau lihat track record dan beberapa blundernya dia belakangan ini, makin jelas dah kalau dia tuh emang nggak pantas mimpin negara ini. Andaikan tidak ada Ganjar dan Mahfud, saya pilih Prabowo. Tapi kalau ada Ganjar dan Mahfud, masa saya harus cari yang lain? Paket komplit. Ini saya bukan karena saya benci dengan Prabowo atau Gibran. Gunakanlah akal yang jujur, yang sehat. Masa yang begini masih mau ditolak? Tapi kalau begini, saya bingung. Saya ini Jokower. Jujur saya ini bingung di hari. Kenapa negeri jadi begini? Jangan maaf loh. Karena ini Gibran anak presiden, terus kita anggap Gibran ini Jokowi. Ya jauh dong. Ilmu tuh nggak bisa diwariskan. Ini kalau terjadi sesuatu pilpres nanti, apa nggak saya khawatir? Ini pilpres yang terburuk mungkin. Kenapa? Ada bau-bau melanggar konstitusi. Saya nggak ingin selama hidup saya itu saya berpihak kepada yang tidak benar. Saya lebih senang bersama orang yang kalah. Semoga Anda semua tolong gunakan pikiran Anda dalam memilih pemimpin. Kalau saya melihat secara jujur saya harus menggunakan akal sehat. Bukan karena saya kebencian dengan Prabowo atau Pak Gibran atau yang lain. Ini demi negara, saya harus katakan.
tidak ada alasan saya untuk menolak Pak Mahfud dan Pak Ganjar memimpin negeri ini. Kalau itu di situ ada 3 calon. Dari sini terlihat ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Soal anggaran, keamanan, dan backingan. Kita kebayang siapa yang paling diuntungkan oleh sandiwara yang besar ini. Gak mungkin ribuan orang itu gerak sendiri tanpa dikendalikan. Gak mungkin. Gak mungkin gerombolan itu manut-manut saja tanpa diinstrukturi. Kekacauan ini adalah tanda bahwa 2024 mengandung banyak sekali aroma busuk. Jelas sumbernya adalah akal bulus dan nafsu politik. Sebenarnya masyarakat udah paham. Mata kita semua udah terbuka lebar. Bahwa tanda-tanda kecurangan dan keculasan semakin jelas. Bahkan dari tingkat yang tinggi sampai level desa. Bahkan para kepala desa dan perangkat aja dimobilisasi. Gak kebayang politik kebusukan macam apa yang beredar di desa-desa. Belum lagi perangkat hukum, sistem, dan sumber daya negara. Saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu, hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Tidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record itu kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini
Lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Suara dari Eyang Prabowo tampaknya sudah stuck, nggak bisa naik tinggi lagi. Mimpi buat bisa menang satu putaran sulit terwujud. Walaupun dalam 3 bulan terakhir sudah terjadi perubahan peta politik yang mengguncang, yakni manuver keluarga Presiden Jokowi yang merapat, suara Eyang Prabowo dan Gibran ternyata tetap nggak bisa tembus 40%. Suara Pak Anies pun sudah stuck, nggak bisa memanfaatkan situasi, nggak bisa melampaui angka 20%. Tampaknya nih, para pemilih Mas Ganjar sekarang ini cuma dalam kondisi ragu saja. Apakah Mas Ganjar masih berkomitmen melanjutkan hasil pembangunan Presiden Jokowi, melanjutkan program-program Pak Jokowi? Ganjar melakukan kunjungan ke IKN yang menegaskan kalau program-program Pak Jokowi akan dilanjutkan. Fakta ini harus diterima dengan baik. Walaupun pahit ya, tetap harus diterima dengan baik. Dalam 4 bulan terakhir, suara Mas Ganjar anjlok dari sekitar 34,1% di bulan Agustus menjadi tinggal 15,3% di awal bulan Desember. Ada penurunan sekitar 18,8% suara. Ini angka penurunan yang memang sangat tinggi. Kita harus mengakui fakta ini. Jadi, masih ada kabar baik nih buat Mas Ganjar, Prof Mahfud, dan para pendukung semua. Bayangkan saja, walaupun suara Mas Ganjar memang merosot cukup tajam, suara dia nggak beralih ke Eyang Prabowo, apalagi ke Pak Anies. Suara Mas Ganjar beralih ke kelompok undecided atau kelompok yang masih ragu-ragu, yang sekarang jumlahnya melonjak menjadi 28,7% suara. Jadi, praktis hampir sepertiga dari para pemilih belum menentukan pilihan. Mimpi bisa menang satu putaran itu sungguh jauh panggang dari api. Kita masih akan tetap menghadapi Pilpres 2 putaran. Sementara itu, suara Pak Anies juga stagnan, belum berhasil menembus angka 20%. Malahan, kalau mengacu ke survei Litbang Kompas, suara Pak Anies ini malah konsisten turun terus dan sekarang ada di level 16,7%. Suara yang lari dari Mas Ganjar ini tampaknya nggak pindah jadi mendukung Eyang Prabowo ataupun Pak Anies. Suara Eyang Prabowo memang ada kenaikan menjadi 39,3%. Angka Eyang Prabowo ini ternyata belum berhasil menembus 40%. Seperti yang selama ini sudah digembar-gemborkan oleh para pendukungnya, yang getol melempar propaganda akan menang dalam satu putaran. Dan harus diakui, perasaan shock atas perubahan sikap drastis Pak Jokowi dan keluarganya memang harus segera diredam. Kita nggak boleh berlama-lama dalam kekecewaan. Kita harus segera move on. Ingat ya, Pilpres ini bukanlah soal satu orang, bukan tentang para elit. Bukan tentang Mas Ganjar, Eyang Prabowo, ataupun tentang Pak Jokowi. Seperti yang sering dikatakan oleh Mas Ganjar,
Pilpres harus memikirkan masa depan dari sekitar 280 juta rakyat Indonesia. Mereka itulah yang terpenting. Jadi mari kita tetap optimis. Mas Ganjar dan Prof. Mahfud belum habis. Mereka bisa rebound dan kemungkinan untuk rebound malah sangat tinggi. Mas Ganjar dan Prof. Mahfud tinggal lebih konsisten saja dalam menyampaikan komitmen bahwa pencapaian Presiden Jokowi yang memang sudah sangat baik bakal dilanjutkan. Ini yang mau didengar oleh para pendukung. Dan langkah ke arah sana memang sudah dimulai oleh Mas Ganjar dengan kunjungannya ke IKN. Mas Ganjar pun berkomitmen akan berkantor di IKN kalau kelak terpilih sebagai presiden. Dan makanya lagi nih, kalau sudah begini, kita patut optimis, patut yakin kalau suara Mas Ganjar akan berbalik, akan rebound kembali. Mas Ganjar bakal bisa menarik kembali suara-suara yang sekarang ragu-ragu buat kembali mendukungnya. Dan kita pun patut optimis. Kita patut optimis. Masa depan rakyat Indonesia bakal terselamatkan. Sebab kalau kita mau jujur nih, ini kalau kita semua mau jujur ya, nggak ada yang lebih pas dan sanggup buat melanjutkan hasil kerja Pak Jokowi selain Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Gimana? Benar nggak? Dan soal itu rakyat sesungguhnya sudah bersuara. Mereka nggak mau perubahan. Mereka maunya keberlanjutan. Makanya komitmen Mas Ganjar dan Prof. Mahfud buat melanjutkan apa-apa yang sudah baik dikerjakan oleh Pak Jokowi sudah sejalan dengan harapan publik ini. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas mengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti
dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan